Hari ini, kita bakal bahas topik yang sangat penting dan relevan untuk banyak orang, yaitu tentang pinjaman online. Mungkin kamu pernah berpikir bahwa pinjaman online bisa jadi jalan pintas untuk meraih kekayaan. Tapi tunggu dulu. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas mengapa pinjaman online tidak akan membuatmu kaya. Kita akan membahas berbagai alasan dan dampak yang mungkin tidak kamu sadari. Yuk, simak sampai habis, karena informasi ini bisa sangat berguna untuk masa depan keuanganmu. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang biaya tinggi yang seringkali menyertai pinjaman online. Banyak orang terjebak dalam pesona kemudahan mendapatkan pinjaman ini, tanpa menyadari bahwa bunga dan biaya yang dikenakan bisa sangat menguras kantong. Misalnya, jika kamu meminjam sejumlah uang untuk investasi, keuntungan yang kamu harapkan bisa saja tergerus oleh bunga yang harus dibayar. Bayangkan, kamu meminjam uang dengan bunga 20% per tahun, dan jika kamu tidak bisa membayar tepat waktu, bunga itu bisa bertambah dengan cepat. Jadi, alih-alih mendapatkan keuntungan, kamu justru bisa berakhir dengan kerugian yang lebih besar. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa pinjaman online tidak bisa diandalkan sebagai cara untuk membangun kekayaan. Selanjutnya, kita perlu membahas tentang siklus hutang yang bisa terjadi akibat pinjaman online. Ketika kamu meminjam uang, ada kemungkinan besar kamu akan merasa terpaksa untuk meminjam lagi untuk membayar hutang sebelumnya. Ini bisa menjadi lingkaran setan yang sulit diputus. Misalnya, kamu meminjam uang untuk membayar tagihan, tetapi ketika jatuh tempo, kamu tidak memiliki cukup uang untuk membayar. Akibatnya, kamu terpaksa meminjam lagi untuk menutupi hutang yang sudah ada. Ini bisa menjadi situasi yang sangat menekan, di mana kamu terus-menerus berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga bisa menimbulkan stres yang berkepanjangan, mempengaruhi kesehatan mental dan emosionalmu. Selain itu, penting untuk diingat bahwa pinjaman online tidak menjamin keuntungan. Banyak orang yang berharap bisa mendapatkan hasil yang besar dari investasi yang didanai dengan pinjaman, tetapi kenyataannya, tidak ada jaminan bahwa investasi tersebut akan berhasil. Misalnya, jika kamu meminjam uang untuk memulai bisnis, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan bisnismu, seperti persaingan, kondisi pasar, dan manajemen yang buruk. Jika investasi tersebut gagal, kamu tetap harus membayar hutang yang diambil, dan ini bisa sangat menyakitkan. Jadi, sebelum memutuskan untuk meminjam, pikirkan baik-baik tentang risiko yang mungkin kamu hadapi dan apakah kamu benar-benar siap untuk menghadapinya. Kemudian, mari kita bicarakan tentang dampak negatif pada skor kredit. Meminjam uang secara berlebihan dan tidak mampu membayar tepat waktu bisa merusak reputasi kreditmu. Skor kredit yang buruk akan menyulitkanmu untuk mendapatkan pinjaman di masa depan, bahkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti membeli rumah atau mobil. Selain itu, jika kamu memiliki skor kredit yang rendah, kamu mungkin akan dikenakan bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman di masa depan, yang hanya akan memperburuk situasi keuanganmu. Jadi, penting untuk menjaga kesehatan finansialmu agar tetap baik dan tidak terjebak dalam masalah hutang yang berkepanjangan. Selanjutnya, kita tidak bisa mengabaikan risiko penipuan yang sering terjadi di dunia pinjaman online. Banyak platform yang menawarkan pinjaman dengan syarat yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa menjadi korban penipuan yang merugikan. Misalnya, ada banyak kasus di mana orang-orang ditawari pinjaman dengan bunga rendah, tetapi setelah mereka membayar biaya awal, mereka tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut. Pastikan untuk selalu melakukan riset dan berurusan hanya dengan lembaga keuangan yang terpercaya. Jangan sampai kamu terjebak dalam janji manis yang justru membawa masalah di kemudian hari. Selain itu, kondisi peminjaman yang tidak transparan juga menjadi masalah besar. Beberapa platform pinjaman online mungkin tidak menjelaskan dengan jelas syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk biaya tersembunyi yang bisa muncul. Hal ini bisa membuatmu terkejut saat melihat tagihan yang harus dibayar. Misalnya, kamu mungkin tidak menyadari bahwa ada biaya keterlambatan atau biaya administrasi yang akan dikenakan jika kamu tidak membayar tepat waktu. Oleh karena itu, penting untuk membaca semua syarat dan ketentuan dengan seksama sebelum memutuskan untuk meminjam.
Jangan sampai kamu terjebak dalam situasi di mana kamu harus membayar lebih dari yang kamu rencanakan. Tak kalah penting, beban psikologis yang ditimbulkan oleh hutang juga bisa sangat berat. Hidup dengan beban hutang dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berkepanjangan. Ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosionalmu. Banyak orang yang merasa tertekan dan cemas setiap kali mereka menerima tagihan atau mengingat hutang yang harus dibayar. Jadi, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan finansial dan kesehatan mental. Jangan biarkan hutang menguasai hidupmu. Jika kamu merasa tertekan, cobalah untuk berbicara dengan seseorang yang bisa membantumu, seperti teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional. Selanjutnya, kita perlu membahas tentang prioritas yang salah. Banyak orang menggunakan pinjaman online untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya, kamu mungkin tergoda untuk meminjam uang untuk membeli gadget terbaru atau liburan mewah. Padahal seharusnya kamu lebih fokus pada kebutuhan dasar dan tabungan untuk masa depan. Ini bisa mengalihkan perhatianmu dari tujuan keuangan yang lebih penting, seperti menabung untuk masa depan atau membayar hutang yang sudah ada. Menggunakan pinjaman untuk hal-hal yang tidak perlu hanya akan memperburuk situasi keuanganmu. Jadi, penting untuk menetapkan prioritas yang jelas dan bijak dalam mengelola keuanganmu. Terakhir, ketergantungan pada pinjaman online bisa membuatmu kehilangan kemampuan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Jika kamu terus-menerus bergantung pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kamu mungkin tidak akan belajar cara mengatur keuanganmu dengan baik. Kebebasan finansial sejati datang dari pengelolaan keuangan yang bijak, bukan dari berhutang. Cobalah untuk mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhanmu, seperti menabung atau mencari penghasilan tambahan. Dengan cara ini, kamu akan lebih siap menghadapi tantangan keuangan di masa depan tanpa harus bergantung pada pinjaman. Jadi, setelah kita membahas berbagai alasan mengapa pinjaman online tidak akan membuatmu kaya, penting untuk diingat bahwa meskipun pinjaman ini menawarkan kemudahan dan akses cepat, mereka juga datang dengan risiko yang signifikan. Biaya tinggi, siklus hutang yang sulit diputus, dan potensi kerugian finansial adalah beberapa faktor yang bisa menghambat perjalananmu menuju kebebasan finansial. Alih-alih mengandalkan pinjaman online, lebih baik fokus pada pengelolaan keuangan yang bijak, menabung, dan berinvestasi dengan cerdas. Dengan cara ini, kamu bisa membangun kekayaan secara berkelanjutan dan menghindari jebakan hutang yang bisa merugikan. Ingatlah bahwa kebebasan finansial tidak datang dari berhutang, tetapi dari disiplin dan perencanaan yang matang. Setiap keputusan keuangan yang kamu buat harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang risiko dan manfaatnya. Jadi, sebelum memutuskan untuk meminjam, pertimbangkan semua opsi yang ada dan pastikan kamu memiliki rencana yang solid untuk mengelola keuanganmu. Dengan pendekatan yang tepat, kamu bisa mencapai tujuan keuanganmu tanpa harus terjebak dalam siklus hutang yang merugikan. Terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jika kamu punya pengalaman atau pertanyaan seputar pinjaman online, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kami senang sekali bisa berdiskusi dengan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kelola keuanganmu dengan bijak.